Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita diberikan kelonggaran waktu dan kesehatan untuk membahas lanjutan dari bab yang kemarin, yaitu kunci rezeki dan sebab kekayaan dari kitab terjemahan Cara Cepat Kaya Menurut Islam karya Habib Sa'ad. Oke, langsung saja kita bahas lanjutan dari bab kemarin. Surat Toha. Barang siapa yang tiap hari tekun membaca surat Toha tatkala terbit fajar, maka paling sedikit keberkahan yang bisa ia rasakan, yaitu akan datang di hari itu rezeki baru yang tidak terlintas dalam hatinya atau tidak terduga. Kebutuhannya di hari itu akan terpenuhi dan hati manusia akan menjadi lembut kala berhadapan dengannya, serta ia akan disematkan dari kejahatan musuhnya. Dan masih banyak lagi keutamaan surat Toha yang tak terhingga. Bahkan tak kala turun surat Toha, para malaikat berkata, sungguh beruntung makhluk yang diturunkan kepada mereka surat Toha ini. Yang ketiga yaitu surat Al-Ikhlas. Membaca surat Al-Ikhlas termasuk sebab terkuak untuk mengundang datangnya rezeki. Diriwayatkan dari Jabil bin Abdillah radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad surat Ikhlas tatkala masuk ke dalam rumahnya, maka kefakiran akan hilang dari penghuni rumah tersebut. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Dan Sahal bin Sa'ad bercerita, ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi SAW, lalu ia mengadukan kefakiran dan rezeki yang sempit. Maka Nabi SAW bersabda, jika kamu masuk ke dalam rumahmu, ucapkanlah salam, baik di dalamnya ada orang atau tidak. Lalu ucapkan salam kepadaku dan bacalah Qul huwallahu ahad sekali. Lalu lelaki itu pun melakukan perintah Nabi SAW tersebut. Maka Allah melimpahkan rezeki padanya sampai kebutuhan tetangga dan kerabatnya pun ikut terpenuhi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas kalau masuk ke dalam rumahnya, maka Allah akan menyingkirkan kefakiran dari penghuni rumah itu dan para tetangganya. Dan doa yang diucapkan oleh para salaf diantaranya, Allahumma razuqni fil balad bainal ahli wal balad min ghairi qadin wala nakad bila haqqi qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, ya Allah, berilah aku rezeki di kotaku, di antara istri dan anakku, tanpa susah payah dan kesulitan. Dengan kebenaran katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Tidak beranak dan tidak diberanakan, serta tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Dan ada beberapa surat dari Al-Quran lainnya yang menjadi sebab dari mudahnya rezeki atau kekayaan. Di antaranya adalah surat Al-Hajj. Barang siapa yang menuliskan lalu membawanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperbanyak rezekinya dan jual belinya, serta akan disenangi oleh manusia dengan izin Allah. Surat Al-Adiyat. Barang siapa yang merasa sakit di kedua tangannya atau hatinya, lalu ia menulis surat ini di sebuah wadah yang baru, kemudian ia menghapus tulisan tersebut dengan air hujan dan memberinya sedikit gula, lalu meminumnya selama 3 hari, maka ia akan sembuh. Dan barang siapa yang membacanya kalau ia mengalami rezeki yang sempit, maka Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Surat Al-Qari'ah.
Termasuk keistimewaan surat ini yaitu orang yang membacanya akan menjadi berat timbangan kebaikannya. Begitu juga orang yang membacanya dalam keadaan melarat, maka Allah memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Surat Al-Muzammil disebutkan dalam kitab Baqiyatul Mudaj bahwa barang siapa yang ingin bermimpi Nabi SAW, hendaknya ia membaca surat ini sebanyak 41 kali, maka ia pasti akan melihat Nabi SAW dalam mimpinya. Dan barang siapa yang gemar membacanya, maka Allah akan meluaskan rezekinya. Surat Al-Qadar. Barang siapa yang membacanya kala menghadapi suatu urusan, ia akan pulang dalam keadaan senang, sebab urusannya telah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang membacanya sekali setelah sholat fardu, Allah akan menghilangkan kegelisahan dan kesedihannya, serta menyebabkan keberkahan di dalam rumahnya. Surat Al-Quraisy. Barang siapa yang membacanya, maka akan hilang kegelisahannya, kesedihan, serta was-was pada dirinya. Dan barang siapa yang membacanya pada suatu makanan, maka Allah akan menghilangkan bahaya makanan tersebut. Surat Yasin. Dalam hadis disebutkan, surat Yasin itu akan berguna sesuai apa yang diniatkan oleh pembacanya. Dan juga hadis yang berbunyi, surat Yasin ialah jantungnya Al-Quran. Maka jangan meninggalkan pembacaan surat Yasin meski hanya sekali, dengan niat agar menjadi orang kaya, hati atau niat lainnya, dan membaca Yasin sebanyak 41 kali dalam satu kali duduk. Sangatlah mujarab untuk mengabulkan hajat. Begitu juga membaca surat Tabarok atau Al-Mulk, Al-Muzammil, Al-Lail, Al-Nasroh atau Al-Insyirah, dan juga datang menuju masjid setelah azan, serta tidak membicarakan hal-hal duniawi setelah sholat witir. Semua itu menyebabkan seorang menjadi kaya, dan termasuk kunci rezeki ialah membaca surat Al-Qadr, Al-Insyirah, Al-Quraisy, dan membaca surat Al-Waqiah sesaat sebelum tidur khususnya. Surat Al-Haqqah ditulis dengan kayu salam, berguna agar tidak merugikan dalam berdagang. Surat Al-Mursalat, jika dibaca memberikan keamanan bagi harta. Surat Al-Mutaffifin, jika dibaca pada biji-bijian dan buah-buahan yang disimpan, maka tidak ada hama satupun di muka bumi ini yang mengganggu barang simpanan tersebut. Surat Al-Lail merupakan pelindung yang kuat bagi harta tatkala dibaca. Berkata Ibnu Qutaibah radhiyallahu an, salah seorang penduduk kota Mekah berkata kepadaku, ia berkata, aku mengalami kesulitan dalam mencari rezeki, maka aku mengadu pada seorang soleh. Lalu ia menjawab, tulislah ayat-ayat ini dan ikatkanlah di lenganmu yang kanan, yaitu bacaan surat tersebut. Lalu aku mengerjakan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagiku datangnya rezeki dari arah yang tak kuduga. Dan ayat-ayat ini juga berguna untuk menghafal sesuatu dengan cepat seizin Allah, baik ayat-ayat ini dibaca ataupun dibawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih pada bab surat-surat Al-Quran yang menjadi penyebab kekayaan. Untuk amalan-amalan lainnya akan admin sampaikan pada pertemuan video berikutnya, yaitu berupa amalan-amalan seperti zikir dan lain sebagainya. Semoga yang saya bacakan ini adalah terjemahan kitab Cepat Kaya menurut perspektif Islam, menjadi amal kebaikan kita dalam menuntut ilmu atau mempermudah kita mencapai hajat-hajat dan kekayaan yang kita inginkan, dan bermanfaat, berkah dan barokah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.